Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah jika kabar anak-anak semuanya baik dan sehat ya. Nah, wajah kalian hari ini tuh cerah banget. Bapak tuh senang sekali kalau lihat anak-anak Bapak itu wajahnya cerah-cerah semua, bersinar, berseri seperti itu ya. Nah, Bapak mau tanya, apakah kalian semuanya tadi mandi pagi? Bagus jika kalian semuanya mandi pagi. Nah, mandi pagi itu membuat badan kita menjadi segar dan membuat kita itu terhindar dari kuman dan bakteri sehingga dapat menyehatkan badan kita. Dan dengan kita mandi pagi juga membuat wajah kita menjadi lebih cerah, lebih bersinar seperti itu ya. Dan ketika belajar nanti kita tidak akan mengantuk seperti itu. Jadi perlu sekali kita itu mandi pagi, begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya apakah tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah ada sarapan pagi? Ada sarapan pagi? Ada, bagus sekali jika semuanya sarapan pagi karena sarapan pagi itu membuat kita lebih bertenaga, membuat kita itu menjadi lebih berenergi dan membuat kita itu nggak sakit perut. Lalu ketika dalam proses pembelajaran membuat kita menjadi lebih fokus dan nggak ngantuk juga. Jadi mandi pagi dan sarapan pagi itu penting ya anak-anak. Nah, sebelum berangkat ke sekolah ada nggak yang izin dulu sama kedua orang tuanya? Ada nggak yang pamit, yang mencium dulu tangan orang tuanya? Semuanya melakukan seperti itu ya. Semuanya sebelum berangkat salaman dulu sama orang tua ya, minta izin dulu ya. Bagus sekali jika anak-anak semuanya melakukan hal itu. Karena kita itu harus patuh kepada kedua orang tua kita dan kita harus menghargai mereka seperti itu. Jadi apapun yang akan kita lakukan tidak terlepas dari orang tua kita, dari izin orang tua kita, agar apapun yang kita lakukan menjadi berkah buat kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, coba lihat dulu di atas meja, di laci meja, di bawah meja, dan di bawah kursi, dan di sekitaran kelas kita ini, adakah sampah atau tidak? Nah, jika ada sampah, mohon untuk dikutip terlebih dahulu dan dibuang ke tong sampah yang ada di depan kelas. Nah, mengapa hal ini saya lakukan? Karena dengan kelas yang bersih membuat kita menjadi belajar dengan nyaman, dengan baik juga. Tetapi jika kelas menjadi kotor, kelas masih kotor, proses belajar mengajar kita tidak akan efektif karena sampah itu mengganggu pandangan mata kita, kelas kita tidak menjadi indah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, maka yang ada sampah di sekitaran dirinya sendiri mohon untuk dikutip dan dibuang ke tong sampah. Oke, silahkan dibersihkan terlebih dahulu. Sudah ya? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan nantinya akan menjadi berkah buat kita, ilmunya akan kita ingat selalu seperti itu ya anak-anak. Nah, maka berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai meningkatkan kemampuan bersastra siswa SD dan sastra anak, gitu ya. Jadi, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu sastra anak? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Nah, jadi sastra anak adalah kreasi imajinatif dan paparan bahasa tertentu yang menggambarkan dunia rekaan, menghadirkan pemahaman dan pengalaman tertentu
dan mengandung nilai estetika tertentu yang bisa dibuat oleh orang dewasa maupun seorang anak, begitu ya. Nah, jadi sastra anak ini dilakukan oleh seorang anak-anak gitu ya. Jadi sastra anak ini itu untuk anak-anak gitu juga. Jadi penggunaan sastra anak ini nantinya akan membuat anak-anak menjadi lebih mudah untuk bersastra seperti itu. Jadi nantinya uh, sastra anak ini mencerminkan perasaannya dan pengalaman anak melalui pandangan anak-anak gitu ya. Misalnya nanti gimana melalui pandangannya seperti itu kan. Uh, Lalu di sini ada juga manfaat sastra anak. Sebelum itu, uh, apakah anak-anak sudah paham dengan sastra anak? Apa itu sastra anak? Masih kurang paham ya? Nah gini, jadi sastra anak merupakan sastra yang ditulis oleh orang dewasa, tetapi ditunjukkan untuk anak-anak seperti itu. Jadi uh, sastranya itu memiliki bahasa yang untuk anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak nantinya mudah untuk mengetahui dan untuk mengerti seperti itu ya anak-anak. Apakah anak-anak paham? Oke, kalau misalnya anak-anak paham, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat sastra anak. Sastra anak juga memiliki manfaat seperti itu. Uh, jadi, sastra anak itu memiliki manfaat. Uh, yang pertama itu memberi kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan bagi anak-anak seperti itu. Jadi dengan sastra anak tuh anak-anak lebih gembira seperti itu nantinya ketika dengan sastra anak itu tadi. Lalu yang kedua itu dapat mengembangkan imajinasi anak-anak gitu kan. Misalnya nih mengenai cerita dongeng seperti itu kan, dongeng si kancil. Nanti anak-anak itu uh, semakin berimajinasi gitu kan. Oh seperti ini ternyata dongeng cerita si kancil bagus ternyata. Nanti kalau misalnya kita buat uh, permainan seperti ini ataupun kayak seperti drama seperti ini itu bagus seperti itu. Jadi kemampuan kita dalam bersastra itu semakin bagus dengan banyak membaca sastra gitu ya anak-anak. Nah, yang ketiga ada memberikan pengalaman baru yang seolah dirasakan dan dialaminya dirinya sendiri. Jadi, dengan kita membaca sastra anak, nantinya anak-anak akan lebih tahu mengenai sastra anak itu dan merasakan uh, cerita itu ada di dalam diri kita seperti itu. Oh, gimana ya kalau misalnya aku terlibat dalam dongeng tersebut, misalnya aku jadi kancilnya seperti itu ya anak-anak. Apakah anak-anak paham? Oke, kita lanjut ya. Yang keempat yaitu mengembangkan wawasan kehidupan anak menjadi perilaku kemanusiaan. Nah, jadi dengan sastra anak nantinya, anak-anak itu semakin berkembang wawasannya mengenai kehidupan seperti itu kan. Jadi ini tidak hanya monoton saja seperti itu. Jadi perilakunya juga lebih terarah, misalnya melalui cerita bawang putih dan bawang merah. Jadi kita itu harus mencontoh perilaku yang baik dari si bawang putih, tidak boleh meniru perilaku yang buruk seperti yang dilakukan oleh bawang merah seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya itu adalah menyajikan dan memperkenalkan anak terhadap pengalaman universal seperti itu. Jadi menyajikan memperkenalkan anak terhadap pengalaman universal. Jadi pengalaman universal itu pengalaman yang tak terhingga seperti itu. Jadi nantinya pengalaman itu semakin luas seperti itu ya anak-anak. Nah, yang keenam yaitu meneruskan warisan sastra. Jadi dengan kita itu membaca sastranya gitu kan, nanti kita akan bisa membuat sastra sendiri, terus kita dapat mengembangkan sastra itu juga seperti itu. Oke, apakah di bagian manfaat sastra anak, apakah anak-anak sudah paham? Sudah paham ya? Kalau misalnya sudah paham, kita lanjut yaitu tentang karakteristik sastra anak. Nah,
Karakteristik sastra anak itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu dari bentuk penyajian. Nah, bacaan sastra anak dari segi bentuk penyajian memiliki ciri tertentu dibandingkan dengan penyajian bacaan sastra untuk orang dewasa gitu kan. Jadi itu untuk penyajiannya pada sastra anak memiliki format seperti buku, habis itu bentuk huruf, variasi warna kertas, ukuran huruf, kekayaan gambar. Jadi nanti misalnya ada buku sastra anak gitu kan. Di dalam buku sastra anak itu banyak sekali warna-warna yang menarik, banyak juga gambar-gambar yang menarik yang disukai oleh anak-anak. Anak-anak suka kan gambar-gambar seperti itu kan? Suka kan dengan buku yang menarik seperti banyak warna? Suka kan anak-anak? Iya, karena warna itu dan gambar-gambar itu sangat menarik buat anak-anak dan banyak anak-anak suka. Pasti kalian juga suka seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu yaitu bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan dalam sastra anak itu bahasa yang tidak eh, terlalu tinggi tingkatannya. Jadi bahasanya juga harus digunakan seperti bahasa untuk anak-anak seperti itu. Bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti, seperti itu ya anak-anak. Jadi penggunaan bahasanya itu menggunakan kosakata, menggunakan kalimat yang sesuai dengan taraf usia untuk anak-anak. Seperti itu ya anak-anak. Nah, apakah sampai di sini anak-anak sudah paham? Sudah ya, kalau sudah paham baiklah kita lanjut. Nah, selanjutnya ada cara penuturan. Nah, pada cara penuturan ini harus memiliki teknik penuturan yaitu merujuk kepada pemilihan kata, penggunaan gaya bahasa dan teknik penggambaran tokoh dan latar cerita. Nah, jadi cara penuturannya itu harus menarik seperti itu dari mulai kata-katanya, cara mengucapkan gaya bahasanya juga harus menarik seperti itu. Teknik penggambaran tokohnya juga harus menarik seperti itu. Selanjutnya yaitu tokoh, penokohan, latar, plot, dan tema. Nah, apa sih tokoh itu? Ada yang tahu? Nah, jika dari segi tokoh, bacaan cerita anak-anak menampilkan tokoh yang jumlahnya tidak terlalu banyak gitu. Jadi, jika membuat sastra anak, jadi tokoh itu orang dalam peran tersebut itu namanya tokoh. Jadi tokoh dalam atau orang tersebut dalam cerita itu tidak terlalu banyak, tidak melebihi dari 6 orang seperti itu. Jadi hanya ada beberapa orang saja agar anak-anak itu mudah untuk mengingat ini sebagai siapa, ini sebagai siapa. Nanti jalan ceritanya juga mudah dipahami oleh anak-anak seperti itu ya. Setelah itu ada pernokohan atau karakterisasi. Nah, di dalam tokoh juga ada karakterisasi atau karakter seseorang. Jadi jika seseorang memerankan seorang bawang putih, karakter bawang putih, maka dia harus uh, dari gaya bicaranya, gaya berpakaiannya, lalu uh, gaya jalannya juga harus sesuai dengan bawang putih seperti itu. Begitu juga dengan karakter untuk si bawang merah seperti itu ya anak-anak. Jadi tokoh dan latar belakang ini, maksud saya tokoh dan karakteristik ini saling berhubungan seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu latar cerita. Nah, latar cerita itu dia menggambarkan tempat seperti itu. Jadi misalnya bawang putih mencuci pakaiannya di sungai. Nah, berarti latar ceritanya itu di sungai seperti itu. Nah, misalnya rumah bawang putih berada di desa Tamyang Hulu, misalnya gitu ya. Jadi berarti latarnya itu di Tamyang Hulu seperti itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya ini ada plot gitu kan. Nah, dari segi alur dan plot, alur atau plot ini sama gitu kan. Jadi, bacaan cerita anak ini mengandung sifatnya linear atau berpusat pada suatu cerita sehingga tidak membingungkan anak gitu. Jadi, pada plot ini atau alur ini ceritanya itu harus
linear gitu kan, berpusat pada satu cerita saja, tidak mengarah ke cerita-cerita yang lain gitu kan. Misalnya pada cerita bawang putih dan bawang merah tidak dimasukkan dengan cerita si kancil, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu ada tema. Dalam tema biasanya sesuai dengan minat mereka. Misalnya nih, tentang keluarga, tentang berteman, cerita misteri, pertualangan, fantasi, atau cerita yang lucu-lucu, bisa jadi cerita tentang binatang atau cerita kepahlawanan. Nah, jadi tema ini sesuai dengan apa yang ingin dilakukan atau dibaca seperti itu. Jadi anak-anak di sini dengan tema ini bebas memilih apa yang ingin dibaca seperti itu. Misalnya nanti anak-anak itu ingin membaca tentang kepahlawanan, tentang Insinyur Soekarno, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak itu bebas untuk memilih ya anak-anak, bebas apapun yang ingin dibaca ada seperti itu. Nah, apakah sampai di sini anak-anak sudah paham? Sudah, bagus sekali. Kalau misalnya anak-anak sudah paham, kita akan lanjut yaitu di jenis-jenis sastra anak. Sastra anak itu banyak sekali jenisnya. Jadi jangan berpikiran kalau misalnya sastra anak itu hanya sebagai cuman cerita bergambar saja, tetapi banyak gitu ya. Jadi di sini yang pertama itu ada cerita bergambar. Nah, cerita bergambar ini itu uh, merupakan jenis yang sangat disukai oleh anak-anak karena anak-anak pada umumnya menyukai cerita bergambar karena gambar-gambar yang menarik pasti akan membuat siswa menjadi lebih tertarik juga untuk membacanya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada tentang cerita rakyat. Nah, pada cerita rakyat ini biasanya menceritakan tentang uh, Danau Toba seperti itu kan. Misalnya tentang uh, Malin Kundang, itu merupakan contoh dari cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini itu ada berbagai macam jenis lagi, dari mulai cerita kumulatif, cerita porky, cerita binatang, ada cerita Noodlehead, ada cerita keajaiban gitu. Misalnya kalau cerita keajaiban ini misalnya cerita sihir, emang cerita sihir gitu kan. Itu merupakan cerita juga suatu cerita sastra anak seperti itu. Nah, lalu ada di sini uh, fabel, legenda, mitos sebagai karya tradisional. Nah, apa sih fabel itu? Nah, fabel itu merupakan cerita mengenai kehidupan para binatang. Nah, contoh dari fabel itu yaitu cerita tentang si kancil. Itu si kancil merupakan suatu contoh cerita fabel seperti itu. Fabel merupakan cerita dongeng yang diangkat menceritakan dari kehidupan binatang dalam isi ceritanya. Jadi dia itu hanya dalam cerita fabel itu isinya itu karakternya seorang binatang seperti itu. Tetapi binatang tersebut bisa berbicara seperti itu. Nah, apakah sampai di sini anak-anak sudah paham mengenai cerita fabel? Oke, jika anak-anak sudah mulai paham, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai legenda, cerita legenda. Nah, pada cerita legenda ini ada dua versi. Yang pertama versinya Indonesia, dan yang kedua itu versi dari luar negeri, seperti itu. Jadi, kita bahas untuk yang di Indonesia saja, karena kita berada di Indonesia. Oke, di Indonesia, legenda didefinisikan sebagai dongeng yang diciptakan untuk menceritakan asal-usul terjadinya, seperti pulau, gunung, nama kota, atau yang lain-lain misalnya. Asal mula Banyuwangi, seperti itu. Atau bisa juga asal mula Danau Toba, seperti itu. Itu merupakan suatu cerita legenda ya anak-anak. Oke, selanjutnya ada mitos. Pasti kalian bingung kan mitos itu gimana? Nah, jadi mitos itu memiliki makna yang sangat luas gitu kan. Ada mitos yang mengartikan bahwasannya mitos itu adalah dongeng yang menceritakan tentang kehidupan makhluk-makhluk halus. Misalnya hantu ataupun setan seperti itu juga.
Namun ada juga yang mengatakan bahwa mitos adalah cerita anonim yang menceritakan tentang nasib serta tujuan hidup seseorang, juga asal mula suatu alam, seperti itu. Jadi cerita mitos ini cerita yang belum pasti, seperti itu ya. Cerita mitos ini cerita yang belum pasti kebenarannya, seperti itu. Lanjut, ada cerita fantasi. Nah, pada cerita fantasi ini merupakan cerita khayalan atau cerita lamunan, seperti itu. Jadi kalau misalnya cerita fantasi ini itu menyajikan objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang mungkin atau tidak mungkin ada dalam kenyataan. Jadi cerita fantasi ini bisa terjadi ada di dunia ini atau bisa jadi tidak, seperti itu. Itu namanya cerita fantasi, anak-anak. Oke, yang di sini selanjutnya ada fiksi ilmu pengetahuan. Nah, fiksi ilmu pengetahuan merupakan bentuk fantasi yang merupakan ramalan masuk akal yang berbentuk berdasarkan hipotesis. Nah, hipotesis itu merupakan dugaan, seperti itu ya anak-anak. Jadi, latar, tema, dan alurnya secara imajinatif berdasarkan teori, pengetahuan, dan spekulasi ilmiah. Itu. Nah, cerita fiksi ini penting diberikan kepada anak-anak karena merupakan suatu alat yang dapat menambah ilmu pengetahuan selain pelajaran yang diberikan di sekolahnya, seperti itu ya anak-anak. Karena kan cerita fiksi ilmu pengetahuan ini bisa jadi dari alam, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada cerita sejarah. Cerita sejarah ini menceritakan suatu kejadian yang sudah berlalu, seperti itu. Dan kejadian cerita sejarah ini biasanya sudah pasti ada, seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya ialah cerita biografi. Nah, biografi ini menceritakan tentang seseorang, seperti itu. Jadi seseorang nih riwayat hidupnya seperti apa, lalu digambarkan dalam suatu cerita, seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi cerita biografi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu biografi otentik dan biografi yang difiksikan. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Jika anak-anak sudah paham, marilah kita menarik kesimpulan secara bersama-sama. Nah, ada yang masih ingat? Apakah itu sastra anak? Ada yang masih ingat? Nah, sastra anak adalah sastra yang mencerminkan perasaan atau pengalaman anak-anak melalui pandangan anak-anak. Namun demikian, di dalam kenyataannya, nilai kebermaknaan bagi anak-anak itu terkadang dilihat dan diukur dari perspektif orang dewasa. Jadi sastra anak ini dibuat oleh orang dewasa, hanya saja penggunaan bahasa, pemilihan kata itu dikhususkan untuk anak-anak. Seperti itu ya anak-anak. Lalu ada lagi manfaat sastra anak gitu kan. Jadi manfaat sastra anak di sini ada 6. Yang pertama, memberikan kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan bagi anak-anak. Yang kedua, mengembangkan imajinasi anak dan membantu anak mempertimbangkan dan memikirkan alam, kehidupan, pengalaman, dan gagasan dengan berbagai cara. Selanjutnya ada memberikan pengalaman baru, seperti itu. Lalu ada mengembangkan wawasan kehidupan. Lalu ada menyajikan dan memperkenalkan anak terhadap pengalaman universal, pengalaman yang tidak terduga, pengalaman yang tidak terkira, pengalaman yang luas, seperti itu. Dan meneruskan warisan sastra, seperti itu ya anak-anak. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Bagus jika anak-anak sudah paham. Jadi materi ini bisa diulang lagi di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu bersemangat untuk bersekolah, karena dengan bersekolah kita akan mendapatkan banyak ilmu. Meskipun ilmu tidak hanya didapat dari sekolah, tetapi di sekolahlah tempatnya ilmu. Seperti itu ya anak-anak. Jadi jangan malas untuk bersekolah, tetap rajin belajar baik di rumah maupun di sekolah dan di lingkungan sekitar kita. Oke, sebelum Bapak akhirin pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini, tetaplah mengejar cita-cita kita agar menjadi orang sukses dan dapat membahagiakan kedua orang tua kita. Akhir kata, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.